Teman saya yang satu yang namanya Kokok itu melek. Melek itu apa ya? Dia melihat. Oke, melek lo. Buka cepat lo. Ya. Melek. Memejamkan merah mata. Oke, melek lah pokoknya melek. Bukan mata indera kan? Bukan membuka mata indera. Dia itu melek. Dia itu terbangun. Dia bilang pada malam itu sebenarnya dia tidak mengalami nafas yang gak enak. Dia merasakan diajak anak kecil. Anak kecil di depan tenda saya itu membuka tenda, melambaikan tangannya ingin mengajak dia. Dia sudah memegang tangan anak kecil itu. Berarti seperti nembus. Halus berarti. Iya, anak kecil itu nembus, tangannya sudah begini, dia sudah megang gini, dia sudah mau berdiri, keadaan berdiri. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngelubar. Masih bersama saya Oke guys, pada video kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan sedikit pengalamannya saat mendaki di Gunung Lawu. Sebelum beranjak ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan tombol lonceng di sebelah subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, jangan lama-lama, langsung kita tanya ke narasumbernya. Kenapa kok bisa dikatakan horor di pendakian Gunung Lawu? Bagaimana sih ceritanya? Langsung ke narasumbernya. Ini orangnya. terima kasih saya ucapkan ke tim Ngelubaring yang sudah membaca DM saya. Cerita ini berawal pada tahun 2022. Loh, 2022? Wah, Maksud saya 2020, maaf. Pikun, sudah tua banyak pikiran. Jangan-jangan rohmu sudah di sana. Kan saya punya kekuatan. Sebelum melakukan pemberangkatan, pada malam harinya saya melakukan briefing lah, berkumpul di rumah Santai-santai saya. lah. Ya, di rumah saya mempersiapkan gitu loh. Rembuk. Tiba-tiba teman saya yang baru mau naik gunung itu datang ke saya. Siapa namanya itu? Sensor. Sisi lah. Sisi. Oke. Dia datang ke rumah saya. Gil, nopo? Muncake aja ning Gunung Lawu. Lah nopo? Aku delok YouTube kok misteri Gunung Lawu medeni. Aku yo ora wani to. Goblok. Tak konoke to. Yo ngono iki jeni kan Aja ditelok. Aneh wonge kancamu iki. Tak kei pemasukan. Tak wacak ke Yasin, tak rupiah. Akhirnya atine luluh. Tapi dia wis tahu muncak pengalaman muncak. Tidak tahu blas pertama. Di situ saya sudah siap-siap, sore hari saya langsung OTW, saya lewat sini Purwodadi. Nah, ini ada kejadian unik. Di situ saya dan teman-teman mengalami kejadian misteri. Ini sangat menakutkan. Loh, kok bisa dikatakan menakutkan itu gimana, Mas? Gini loh. Takut lah pokoknya. Yo, ini kok bisa? Ini ditakuti semua orang. Kamu takut? Enggak. Pasti. Enggak. Di situ saya merasakan ketegangan yang sangat amat tinggi. Di jalan saya dihampiri seseorang. Siapa itu? Polisi. Polisi. Malam hampir jam 6:30 malam saya sampai di base camp Candi Ceto yang terletak di Karanganyar. Ya di situ saya santai-santai dulu, Mas. Tapi tidak ada kendala apapun selain Pak Polisi itu mau. Nggak ada. Cuma ya sering lihat cewek cantik kan, wajah saya melengos. Ya wajar, namanya manusia. Saya melakukan pendakian itu esoknya dari malam itu. Berarti saya istirahat ya dulu di base camp. Di base camp dulu untuk menguatkan stamina dan menguatkan otot-otot yang sudah giul-giul. Biar langsung isuk
Saya melakukan pendakian, saya registrasi terlebih dahulu, sudah yo nganulah apa omong-omongan kata konco-konco engko ngene Persiapan. di pas perjalanan iki yo misteri ini wis mulai. Terus cara aura-aura hubu-hubu ini wis ana iku. Yo ono aura apa aura kasih aura apa. Lah, Oh, ana ta Mas? Aura kasih. lah aku ning kono lah ali ya Mas, wis tuwa. Setuwo. Ya. Iya. Perjalanan di pos 1 aman, alhamdulillah. Aman. Tapi teman saya itu senengane miso. Jancuk. Goblok. Berarti Kakakane tidak bisa menata menjaga karma. lah. Saya Menjaga. hati-hati. Dengan hati Ikut kecil jancuk. Ikut bilang jancuk. Jancuk. Tapi kan di hati. Iya. Saya enggak berani Mengatakan. berucap. Karena Gunung Lawu kan misterinya kental. tahu diri lah. Tahu diri lah. Namanya- yang penting sadar diri. Iya. Namanya kan kamu kan di sana kan Metamu. ya memertamu. Kan tetap kudu reti tata cara. Iya. Dan Terus lanjut di pos 2 itu jalannya mulai naik. Teman saya Terjal apa enggak itu pos terjal 2? toh, terjal. Ada pengalaman mistis, apakah horor, apakah ada orang-orang sawah mendaki? Oh, ada. Ada. Mistis banget. Apa itu? Lihat sepasang pendaki gandengan tangan. Gue bapak enggak itu. Asli. Takem aja. Ini seram ini. Ini seram. Ya. Di pos 3 saya masak-masak dulu, Mas. Apa itu namanya pos 3-nya? Pos 3 Cemorodowo. Di Kalau- situ ada mata airnya. Nah, di situ keunikan pos 3 itu gini, Mas. Mata Gimana? air di situ banyak. Enak lah pokoknya buat mandi, buat seger lah Buat pokoknya. minum apakah boleh? Enggak apa-apa, Nggak langsung apa-apa. diminum. Berarti tidak ada larangan di situ. Enggak ada. Oke. Di situ kita buat mie, Minum. kita ngobrol-ngobrol lah yang rokok-rokok. Rokok-rokok. 30 menit lebih saya berhenti di situ Ya. bercerita. Canda Tapi ada cerita nganu, Mas. Keanehan. Unik enggak ini unik ini. Wah, ini Pas saya ingin wudhu, kan di Iya. situ ada airnya kan? Air mancur. air mancur langsung Saya wudhu, saya kepleset. aneh. Kepleset kan biasa toh. Biasa ini kan tapi pijakannya kan lunyu. Iya, lunyu. Saya kepleset. Pas tadi ya, Tapi lunyu. yang kakekannya itu gini. Gimana? Teman saya Bisa miso kamu jebul ya kan dalam hati. dalam hati. Teman saya itu cuma melihat aja. Iya. Enggak bantu malah ngakak. Saya dilihat banyak orang. Saya malu. Jadi saya terenyuh. Saya ingin pergi, Tapi tak bisa pergi. Saya ingin pulang, tak bisa pulang. bisa pulang. Ku ingin terbang, Oh iya. tapi ku tak bisa terbang. Kenapa? Aku tadi saya goblok Kayak ada kan saya kan tenanan Iya, aku iya. mau Saya lanjutin, teman saya malah guyu. ngekek. Saya malu toh. Tak bisa dalam hati. Astagfirullah jancuk. Kakek aneh ya kanca ngono. Menawa iku teman bercanda. Oh iya, tapi kan jangan guyu toh Mas, aku ya isih. Iya. Aku ya tidak kuat Mas. Lah, Tapi kan di situ namanya ya. saya sudah ngisi-ngisi air lah, sudah kenyang lah, air, sudah kenyang. sholat, sudah sembarang, sudah Iya. santai, memutuskan nanjak lagi menuju ke pos 4. Saya itu rencana mau ngecamp di pos 5 di enak itu posnya di anu Gupak Pamanjangan. Namanya kayak gitu kayaknya. Itu cuma posnya itu kayu, Iya. ada tulisan Gupak Pamanjangan itu sabananya luas sekali. Perjalanan pos 3 menuju ke pos 4 ternyata hasilnya nggak bisa dipaksain mau ngepost di pos 5, takutnya kemalaman. Berarti- Kalau di Gunung Lawu kan pas itu briefing jangan apa ngetrip malam. Jangan Nggak boleh malam berarti. ya nggak boleh lah caranya ya takut kenapa kan itu juga pada belum pernah ke situ juga takutnya kalau kesasar nanti Belum hilang. ada pengalaman. Iya. Di situ kita akhirnya ngepost di pos 4. Pos 4 tapi di atasnya dikit mau ke pos 5. Sekitar jam Itu sudah jam nganu Mas.
jam 6 sore sudah suara adzan sudah tidak terdengar di situ. Hanya bisingan alam dan suara cicit-cuit burung dan detakan jantung yang keselir. Iya. Iyalah pokoknya lah. Langsung di situ memasang tenda kamu. Memasang tenda. Saya bisa masang tenda di situ, masang jadi iya. masak makan, Mengagangkan sudah kenyang, paling enak tidur. Pada pas itu kejadian yang aneh mulai terasa. Pas kamu tidur dan teman-temanmu. Kan 6 orang pakai tenda 2. Tendanya 2, satu tenda diisi 3. Ya. Di situ saya Kokok dan ini yang mengalami kejadian mistis. Saya tidur terlelap sekali karena saya kesel. Nah, teman saya yang satu yang namanya Kokok itu melek itu apa ya? Iya, melihat. Oke, melek lo. Buka cepat lo. Ya. Melek memajamkan merah mata. Melek lah pokoknya melek. Bukan mata indera kan? Bukan membuka mata indera. Dia itu melek. Dia itu terbangun. Terbangun pada malam hari kayaknya jam 12 atau jam berapa. Dia lapar. Dia ngeleh dan dia lapar. Dia makan sosis. Kan di situ berhubung bukan dimasak, langsung lahap. Wah, betul. Tiba-tiba jeng ngono to. Ya. Jeng. Nah, tiba-tiba teman saya. Ini tiba-tiba jeng. Teman saya yang di tengah jeng. Sudah was. Iya. Terus ya. Serius ya. Ya, ini serius. Teman saya guys ini. Iya guys, ngeluh bareng. Teman saya yang di tengah terbangun. Kayak judul lagu ya. Dia terbangun. Tapi langsung. Matanya terpejam kayak orang ngelindur. Berarti kayak ngimpi. Ya kayak ngelindur gitu. Tapi tanya sudah segini. Teman saya yang terbangun tadi, yang sudah makan sosis tadi, melihat teman yang saya satunya lagi terbangun kayak ngelindur, dia curiga. Dia bilang nepok, "Weh, kamu ngapain begitu? Tidur lagi." Dia cuma bilang, dia kan nggak mau ngomong apa yang terjadi, dia menutupi, dia bilang, "Oh nggak apa-apa, ini cuma nafasku nggak enak." Dia tidur lagi. Itu kan Mas, saya ngecampnya kan di atas budak peperangan, tempatnya peperangan dulu ya menbian itu. Itu kan pernah dengar ya. Tuh Mas, contohnya mistis lah di situ. Horor lah. Ya horor. Banyak kejadian di situ lah. Lah kita di atasnya sedikit. Iya. Pas pagi harinya, iya. Pas kejadian itu dia cerita ke saya. Gil. Kenapa sobat? Dia bilang pada malam itu sebenarnya dia tidak mengalami nafas yang gak enak. Dia merasakan diajak anak kecil. Anak kecil di depan tenda saya itu membuka tenda, melambaikan tangannya ingin mengajak dia. Dia sudah memegang tangan anak kecil itu. Berarti seperti kayak nembus. Halus berarti. Iya, anak kecil itu nembus, tangannya sudah begini, dia sudah megang gini, dia sudah mau berdiri, keadaan berdiri. Misal kalau gak ada teman saya yang terbangun, bisa jadi dia membuka tenda. Berarti di antara teman-teman kamu yang diganggu dia. Karena apa? Karena menurutku sih dia tidak bisa menjaga tutur katanya ya. Iya. Dia bilang begitu. Wis lah apa, sing penting akeh sholawatmu. Ojo lali, ojo misah-misuh, cuk, tak ngono ya. Tapi dalam hati, coknya dalam hati. Langsung ke pos 5 Gua Pamanjangan. Iya. Itu bagus, Mas. Nah, bagus lah pokoknya. Nanti fotonya ada. Saya foto-foto terus di gunung kok. Eksis lah pokoknya. Kita menuju terus melakukan perjalanan. Kita menuju ke Pasar Dieng. Wah, hati saya deg-degan Pasar Dieng. Lega? Enggak, takut Mas. Enggak lega, takut saya Pasar Dieng. Misterinya kan saya lihat di YouTube kan. Kok bisa? Ya, Pasar Dieng kan di Pasar Dieng Lawu kan terkenal mistisnya tuh Mas.
Kan saya nggak pernah ke sana, jadinya penasaran. Makanya saya ceritain di tim ngeluh bareng biar kamu tahu. Ya. Pasar Dieng itu nama lainnya pasar setan, Mas. Itu yang ditakut-takutin pendaki Nah, biasanya kalau di pasar situ. setan saya pernah dengar itu. Nah, pas di situ kita melakukan foto-foto, tapi ya saya takut lah. Tapi teman saya yang satu lagi, yang satu itu Ya. yang tadi Yang tadi mau di bawa anuin, anak kecil, ya. pas foto bareng saya, dia mendengar Mendengar suara apa? sayur. Itu Dia takut. Dia yang dengar dia toh. di antara teman-teman kamu. Di antara kamu saya padahal dia fotonya bareng saya. sebelah. Sebelah. Nanti ada fotonya. Bisa dilihatin. Di situ dia mendengar kata sayur. Tapi dia bagusnya itu gini, kalau di gunung kan kalau mengalami hal mistis jangan diomongin dulu. Diomonginnya di bawah. Tapi anehnya kamu kok gak denger ya? Yaitu wallahu a'lam. Ya. Dia melihat teman saya yang satu itu sholawatan terus. Di dalam hati apa? Enggak, langsung. Dia teringat, wah saya harus sholawatan, sholawat. Ya. Suara itu menghilang. Dia berani ceritanya itu pas turun. Berarti itu suaranya hanya sayur. Nggih, Itu sayur. Mistis ya. Soalnya itu ya mistisnya Kak, jual beli Mas. Soalnya pasar setan, pasar kan namanya pasar. Ya. Kalau kita beda lagi kalau kita ditawari beli sayur Mas, kita harus melempar uang yang ada di saku atau dimana kita, yang penting ada uang dilempar, kita ngambil godong nih, jangan sampai hilang. Bawa sampai pulang itu. Sampai bawah. Umpama kok hilang itu Ya nggak tahu. resiko Ya. Kebanyakan resiko itu. Ya resiko lah. Yang penting ya itulah selalu hati-hati. Berarti hati-hati ya. Lah dia itu bilangnya, ceritanya, hal-hal mistisnya itu pas di bawah. Wah, dulu saya merinding semua pas itu. Pas di base camp itu. Pas di base camp. Dia cerita. Berani cerita. Lah, kita ngelanjutin. Setelah di pasar Dieng itu, Pasar setan itu. ya, kita ngelanjutin ke Boyem, Mas. Ada aja di Boyem, gobloknya ini loh. Boyem itu mistis apa? Ya, Boyem itu warung, Mas. Warung. Warung tertinggi. Itu tenan itu. Dodol nggih. Namanya Bukan Boyem. mistis ya. Kalau biasanya itu kalau orang naik ke Lawu belum afdol kalau belum ngerasain pecelnya Boyem. Pecelnya Boyem. Tapi saya itu gobloknya. Tapi umpama awakmu teman-teman kamu utang nggak bisa. Yo nggak bisa nyaurnya via ATM ngono. Iya. Apa via telepati? Menok kan umpama. Ya nggak bisa toh Mas. Kan bisa biar bisa merasakan masakannya Boyem Di itu. situ di Boyem aku mau ndelongop karo koncoku ing jobo warung karo ndelok iku oman. Berarti nak Oman pecel. nginang-ngine awak. Ya iya. Dadi tentek. Lah mesake men. Yo nak ora ning Tapi ya yo keselek kuwi. ya iku Bedeng goblok. Ayo. Lah ning kene ngupload koncoku ngejak mangan, ndak kene dilalah tadi tit. Ya wis lah kene mau ngupload delok karo selfie. Mangap Mas. Bukan selfie. Enggak. Wis lah. Leren-leren mung delok wong mangan, ora mangan Mas, delok wong mangan. Delok wong mangan. Lanjut ning puncak. Ke puncak. Boyem iki nganu Mas. Tempatnya iku pasar Dieng atau pasar setan itu. Boyem harga dalam ya puncak, tapi ini bentuknya kayak ono omah Mas. Yeah. Dari harga dalam kita melanjutkan ke puncak tertinggi. Harga Dumilah namanya Mas. Kok aneh ya namanya ya? Aneh. Ya itu namanya kayak Jawa-Jawa kejawen, saya nggak tahu ceritanya itu. Lah mungkin yang di sana yang tahu sejatinya apa tuh tadi tentang Gunung Lawu. lah bisa kolom komentar kita di channel Ngeluh Bareng. Oke, lanjut ke ceritanya Bang. Saya lanjutin. Gini, saya mau ke puncak ya. Ya. Ke Harga Dumilah, puncak tertinggi. Ya. Kan gini Mas, saya baru ingat ya. kalau Gunung Lawu kan misterinya itu burung jalak.
Burung jalak itu katanya jelmaan siapa ya? Saya nggak tahu ya. Ya pokoknya Saya lupa itu. ya. Itu ya burung sakral lah, burung penunjuk jalan. Alhamdulillah di situ menuju puncak saya melihat burung jalak. Burung jalak itu nggak terbang mas, Tapi berjalan. kok aneh? Berjalan biasa. Umpama di candek iku yo iso. Ya enggak, tapi kalau terbang itu cuma ke nganu. Kewet. Berarti itu apa ya? kewet. Oh, Kewet. keranting-ranting. Enggak, keranting-keranting itu enggak Keranting-keranting. jauh-jauh, maksudnya dikit. Dikit. Langsung jalan lagi. Kayak burung beru bisa terbang. Ya, itu nuntun saya. Ini lo puncak. Gitu. Kan kalau kita berbuat baik di gunung, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Ya, masuk kalau itu. Ini itu saya rasakan itu sampai puncak burung itu ya. Terus kalau membeli jalan di sini ngarahin alhamdulillah jam siang mas, siang saya sampai di puncak Ergo Dumila. Saya foto-foto selfie lah, puas Ada kan? Tapi tak ada nanti masih kan? fotonya. Oke, Saya siap. jaket biru guys. Oke. Ya. Lah, Habis di di situ puncak itu? habis di puncak enakin lah mas. Foto-foto, santai-santai makan. Ya. Makannya ya cuma nganu kacang atom. Seadanya lah. Ya, kalau nggak kacang atom ya kacang anu kulit. Tapi kalau saya lapar kulitnya saya makan juga. Kacangnya Gua kamu kan goblok. turun. Langsung turun. Lah, turunnya sudah packing kan teman malah mecah mas. 3 duluan, yang 3 santai. Saya, teman saya, yang 3 tadi, yang 1 tenda itu santai. Yang tadi yang mau di itu bareng tim duluan. Ya, berarti. duluan Wah, malah. iya itu. Nah, enggak, dia duluan karena apa? Dia ngempet ngising. Walah. Dari puncak sampai bawah ngempet ngising. Tapi kan bisa, Mas. Dia apa? Kresek buat oleh-oleh. Kamu mau? Ya bukan, maksudnya bukan itu, tapi Apa? kan mesake ngono lho, Mas. Lah piye meneh? Medun kok nggo umpet ngising kan rasain terus piye? Loh, anggap bae kuwi stamina, masa cepet wes. Tapi saya ingat kalau kita mau nanjak ke Gunung Lawu kan pasti ada jaminannya. Ketuanya harus ngasih KTP. Nah, kalau mau mudun itu kan harus yang ngambil KTP itu yang punya. Itu Jadinya yang punya KTP itu siapa tapi? itu teman saya yang bareng saya, yang bukan kokoh. duluan. Enggak, yang santai. Yang santai. Gobloke wonge sing dhisik mau. Sing ngempet Sing ngising dhisik. mergo. Enggak, wong telu mau kan sing ngempet ngising. Koncoku. Wong dhisik, gua carrier, gua tas ya, Mas. Yeah. Siji. Gendenge kuwi. Kuwi mung tenda tok isine, ora ana panganane. Ora ana banyu, Kok kono bisa nganti kok lali ngono lho. Lah mbah wong kesusu kok. Mulane aja kesusu. Ngono kuwi to. Ora apik berarti. Tapi ya enak kesusu sih. Susu. Nah, di situ saya menikmati makan mie mentah. Nah. dinikmati 15 menit lah, santai lah, sebat Langsung enak. Kalau saya sudah siap lanjut lagi. Kita santai mas, kita mudun mas, mau sampai bawah itu mau maghrib. Suwi aja sing pertama wis tekan nganu kan saat durunge pos 1 duwe sithik ana candi. Pokoknya ning Gunung Lawu kecek cedak base camp ana candi mas, jenenge Candi Ketek. Lah ning kono dhuwure sithik kuwi ana kaya kolam banyu lah, enak banyune seger. Lah kene lagi mudun santai-santai. Lah Hampir Ketek. Ora. Lah apa? Kancaku jebul ning kono leleh-leleh mbek nganoke kuwi mbek miso. Mbek nahan ngeleh menawa. Nah, nahan ngeleh po. Menawa iku. Aku teko ngene ini. Suwi men to. Awet mau ora tekan-tekan. Salahmu kesusu. Ngono tok to, enak ya ta. Ya enak lah jawabane. Sing salah kan jane ya. Kono. Kancamu. Aku lu ngempet ngising, mulane aku bandar. Ya wis to lek ngising, ra iso ngising aku wis tekan kene. Ya kok iso. Jareti paling taine wis disunduk meneh karo makhluk gaib. Menawa iku. Wis ning kono wis santai-santai Mas, resik-resik kan awak rusak kabeh soalé gununge kok anu lho, rawa. Debu, werete pasir kali ngono ya. Ya. Ngono kuwi kok debu ngono akeh debune. Bukan rawa berarti ya. Bukan, rusak kabeh aku terus anu wis resik mudun. Legislasi tipe KTP mau to.
Wis disipuk, foto-foto ning gapurane. Alhamdulillah tekan omah wengi wi. Wis awak kesel kabeh, gas turu. gas turu lah dipenake lah. Ya wis lah mung kuwi ya ceritaku ya. Berarti pengalaman ning ngono ki Ya ana mistis sithik. cara ngaki pesen-pesen kanca berarti ki kon tata kramane kon. Tata kramane iki hati-hati Mas yo kowe sak sangat-sangatmu. Wis sak sangat-sangatmu, sak kendel-kendelmu nak ning gunung ki yo sing hati-hati. Kuwi soalé we mertamu, padha mertamu ning omahe wong. Misal kowe mertamu ning omahe wong kowe misah-misah ra ya wonge nesu to. Nak wingi ngene. Kuwi ngono kuwi. Oke guys, sekian dari cerita narasumber. Saya mengucapkan terima kasih sangat banyak sudah mau menceritakan pengalaman-pengalamannya. Semoga kalian di sana bisa menyaring ceritanya narasumber ini. Semoga kalian dapat inspirasi dan masukan-masukan dalam melakukan pendakian di gunung manapun. Tetap jaga lisan, jaga hati, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dari saya ilalam mengucapkan terima kasih, dan kalau ada salah tutur kata mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus ikuti video selanjutnya next time. Masih bersama di channel Ngeluh Bareng.